Halo semuanya para penonton, baru-baru ini saya mencoba untuk nostalgia kartun yang satu ini. Ya, SpongeBob SquarePants. Karena keasikan nonton, ya saya pun maraton dong. Awalnya saya hanya menonton untuk sekedar mengisi waktu luang saja. Tapi setelah melihat beberapa tingkah lakunya si Patrick, saya pun sadar bahwa ternyata di balik kegoblokannya yang hakiki terdapat segudang kepintaran yang patut diacungi. Waduh, jadi sebenarnya si Patrick itu goblok atau jenius sih? Oke. Mari kita buktikan. Tapi sebelum lanjut kita akan kasih spoiler warning terlebih dahulu agar video ini jadi jauh lebih terarah. Scene dibuka dengan dua sejoli yang sedang asik berjoget di rumahnya SpongeBob. Di sisi lain ada Squidward yang sedang bermain klarinet. Karena merasa terganggu, akhirnya Squidward dengan muka masamnya menegaskan kepada SpongeBob untuk sedikit menurunkan volume musiknya. Namun ya, entah itu karena mereka tidak dengar, Squidward pun merasa kesal dan mengeluarkan skillnya dalam bermain klarinet, yang mana ini menyebabkan SpongeBob terlempar ke rumahnya Squidward dan apa? Ya, hal buruk pun mulai terjadi, di mana SpongeBob menabrak muka Squidward dan menyebabkan klarinetnya nyangkut di tenggorokan. SpongeBob kemudian segera mengeluarkan klarinet itu. Namun sayangnya tetap sayang, meski sudah dikeluarkan, ternyata masih ada bagian yang nyangkut dan tidak bisa dikeluarkan. Kemudian karena bingung, mereka pun pergi ke tempat Sandy untuk meminta bantuan. Di sana Sandy meminta SpongeBob untuk menjaga kapal selam miliknya. Tapi bukan malah menjaga kapal selamnya, mereka malah bertindak ceroboh dan si Patrick malah menekan tombol bertuliskan shrink, sehingga ini membuat mereka sekaligus kapal selamnya menjadi kecil. Lalu dari sini muncullah ide dari sang tupai Sandy untuk memasukkan mereka ke dalam tubuhnya Squidward. Di dalam tubuh Squidward mereka berlayar dan akhirnya tibalah mereka di asam lambung. Tentu hal ini membuat situasi menjadi semakin buruk karena cairan asam saat itu mulai menyedot kapal selam milik mereka. Di sini Sandy memberi saran bahwa mereka bisa saja keluar asalkan jika mereka punya bahan bakar alternatif seperti bukan gas kentut melainkan gas alam. Kemudian scene beralih ke Patrick yang muncul dengan ide briliannya. Dia mengatakan bahwa Squidward harus meminum soda sebanyak mungkin agar mereka bisa menyaring karbon dioksida melalui pemberat tangki dan menciptakan gelombang kejut lewat sendawa yang dilepaskan oleh Squidward, sehingga dengan ini mesin dapat dihidupkan kembali. Nah, sekarang mari kita buktikan argumennya si Patrick. Pertama, O2 yang kita hirup akan melepaskan CO2 atau lebih tepatnya karbon dioksida saat kita menghela nafas. Secara teori untuk dapat menciptakan gas dalam tubuh, kita butuh yang namanya pemicu. Bisa dari udara yang kita telan atau salah satunya banyak minum soda. Ya, seperti yang dilakukan oleh Patrick. Kemudian dengan sendawa kita bisa membuang gas yang hasilnya akan melepaskan karbon dioksida. Sejauh ini apa yang dikatakan Patrick memang ada benarnya. Tapi bagaimana dengan gas karbon dioksida yang digunakan sebagai alternatif buat bahan bakar? Jawabannya bisa-bisa aja. Mungkin kita sering dengar yang namanya bahan bakar sintetis. Tapi tahukah kalian bahwa ternyata bahan bakar ini telah diproduksi sejak 100 tahun silam? Lalu sekarang apa hubungannya dengan karbon dioksida? Ya tentu berhubungan dong, karena bahan bakar ini terbuat dari suhu gas karbon dioksida. Tapi ini hanya berlaku bagi kapal selam yang menggunakan diesel elektrik saja ya. Nah, sekarang mari kita asumsikan bahwa kapal selamnya Sandy menggunakan bahan bakar diesel elektrik. Data ini sih memang masih belum akurat. Namun mengingat teknologi ini sudah mulai digunakan untuk membuat diesel, ya seharusnya bisa sih. Tapi tentu ini tidak semudah seperti yang dilakukan oleh si Patrick ya. Karena nyatanya proses ini sangatlah rumit untuk dilakukan. Mulai dari nyaring karbon dioksida sampai nantinya CO2 harus dikonversikan menjadi bahan bakar cair melalui proses kelistrikan. Belum lagi biaya yang dikeluarkan juga enggak sedikit. Ya, sungguh proses yang sangat panjang. Jadi intinya meskipun apa yang dikatakan Patrick itu tidak benar sepenuhnya, tapi itu sudah cukup kok, mengingat ini adalah cerita fiksi. Dan kalau kita boleh kasih nilai, Patrick dapat 75% dari 100%. Wah, Patrick pas KKM nih. Kesimpulannya, Patrick itu memang mulai mendekati kriteria orang jenius. Karena dalam situasi darurat, dia mampu berpikir jernih dan dapat menyusun rencana dengan sangat baik. Mungkin cukup sekian aja video kali ini. Tolong perbaiki kalau ada yang salah terkait beberapa hal yang saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih telah menonton. Like kalau kalian suka dengan video ini, dan satu hal yang jangan pernah lupa, klik dulu itu tombol subscribe-nya ya.